Siapa yang mencari dia akan menemukan. Siapa yang menunggu kelak dia akan ditunggu. Dan jika kau tanyakan siapa orang yang mencari Nabi Muhammad paling lama dan menunggu beliau bertahun lamanya, inilah dia orangnya. Namanya Salman. Lahir di Persia, di Isfahan, sebuah desa yang semua warganya menyembah api. Dari keluarga taat beragama yang bahkan api sesembahan tak pernah padam ratusan tahun ada di dalam rumah mereka. Sebab ayahnya adalah seorang kepala suku. Salman tak tahu ada sesembahan lain selain api. Sampai di usia belahan tahun, sang ayah membawanya pergi berniaga ke luar negeri. Di sebuah pasar, saat Salman berjalan-jalan, dia mendengar suara indah di balik sebuah rumah. Allah hai, Allah hai, Allah 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 hai, Allah hai, Allah hai, Allah 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 hai. Kurang lebih seperti itu yang didengarnya. Salman masuk ke dalam rumah tersebut. Dilihatnya sekelompok orang tengah membaca doa bersama. Sesudah mereka selesai, Salman pun bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" "Kami sedang berzikir dan berdoa," kata mereka. "Mana apinya?" kata Salman. Tanyanya setelah itu, setelah dia tidak mendapati ada api sesembahan di dalam tempat tersebut. Mereka semua tertawa. Kemudian seseorang di antara mereka menjelaskan bahwa Tuhan pencipta semesta adalah Allah, bukanlah api, bukan pohon, bukan pula batu. Ia adalah zat yang mata zahir kita tidak dapat melihatnya, namun mata batin kita selalu akan dapat merasakan kehadirannya. Namanya Allah. Kita tahu namanya. Sebab Allah telah mengutus seorang nabi yang menyampaikan agama, yaitu Isa putra Maryam, sang perawan. Salman masih mendengarkan keterangan yang masuk di dalam akal sehatnya. Sampai dia lihat sang ayah dengan penuh kemarahan menarik tangannya, mengeluarkan ia dari rumah tersebut. Salman tak mengerti mengapa ayahnya marah besar. Bahkan sampai tak diizinkannya keluar rumah sesudah hari itu. Rupa-rupanya sang ayah khawatir jika Salman keluar dari penyembahan api, apa yang akan dia sampaikan kepada umatnya nanti. Maka meski Salman tahu bahwa agama ayahnya bukanlah agama yang benar, Salman tetap berusaha untuk menenangkan keadaan. Dia berpura-pura tetap menyembah api sambil menabung dan menyisihkan uang setiap hari untuk bekal dia kabur dari rumah suatu hari nanti. Kebenaran harus dicari. Jika tak kau dapati di dalam rumahmu kebenaran itu sendiri, kau harus keluar untuk mencarinya. Hidup hanya sekali, jangan mau berisi kebatilan dan kesalahan. Begitu ucap Salman kepada dirinya setiap kali. Beberapa bulan kemudian, Salman kabur dari rumah dengan membawa beberapa helai baju dan uang yang selama ini ditabungnya. Ia menuju negeri beragama Nasrani, tempat ayahnya dulu berniaga. Sesampainya di sana, dia bertanya kepada orang di sana, siapa pemuka agama yang bisa dia belajar dan berkhidmah melayaninya. Mereka pun menyebutkan nama seseorang. Salmah pun pergi menujunya. Salman tinggal bersamanya bertahun lamanya sampai pendeta tersebut meninggal. Warga negeri tersebut berduka. Mereka datang menyatakan kesedihan atas kematian ulama yang sangat mereka kagumi dan sayangi itu. Namun Salman malah justru berkata, "Ketahuilah, pendeta kalian bukanlah orang baik." Mereka marah atas tuduhan tersebut. Salman mengajak mereka ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalamnya tersimpan botol-botol minuman mahal yang biasa dia gunakan untuk mabuk, juga simpanan harta yang banyak yang selama ini
Orang tersebut meminta kepada warganya untuk menyumbang, untuk berderma. Ternyata ia hanya menumpuk simpanan tersebut, tidak berikannya kepada yang berhak. Mereka sangat kecewa dan tak menyangka bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh seorang pendeta. Salman bertanya kepada mereka, gerangan siapa ulama yang tersisa di dalam agama Nasrani untuk dia mengabdi kepadanya? Mereka pun menyebutkan nama seseorang yang tinggal di negeri yang sangat jauh dan membekali Salman dengan uang yang cukup untuk berangkat ke sana sebagai tebusan atas rasa bersalah Salman karena telah mengabdi kepada orang yang salah. Berangkatlah Salman ke negeri yang jauh di Romawi, mengikuti sebuah kafilah dagang. Tidak sulit baginya menemukan sang pendeta. Dia adalah pendeta terkemuka. Sang pendeta menerima Salman dengan penuh sukacita. Kali ini Salman tidak salah. Pendeta itu adalah seorang ahli ibadah, selalu berzikir dan memberi berkat kepada siapapun yang datang padanya. Salman bahagia. Tahun-tahun berlalu hingga pendeta tua itu kini telah berbaring tak berdaya menunggu ajal tiba. Salman berduka di sampingnya. Pendeta tersebut menggenggam tangan Salman yang selama ini telah melayaninya seperti pelayanan seorang anak kepada ayahnya. Ia berkata, Salman anakku, aku rasa kematian akan segera menghampiriku. Apabila aku mati nanti, pergilah bertemu dengan Fulan bin Fulan di negeri Fulan. Sampaikan salamku padanya, berkhidmahlah kamu kepadanya. Dia adalah ulama Nasrani yang tersisa di zaman sekarang ini. Beberapa hari kemudian pendeta tersebut wafat. Tak lama berselang Salman pun berangkat pergi menempuh perjalanan berhari-hari, mengikuti kafilah dagang hingga sampai di negeri yang disebutkan sang pendeta. Salman kembali melayani sang pendeta hingga pendeta ketiga ini pun wafat juga, berganti ke pendeta yang keempat sesuai dengan wasiat sang pendeta yang ketiga, hingga sang pendeta itu pun berbaring sakit menjemput ajal. Salman menggenggam tangan laki-laki tersebut yang berkata, wahai Salman, jika aku meninggal dunia nanti, tak ada lagi pendeta yang ku kenal yang dapat kau ikuti. Tak ada lagi ulama agama ini yang setia menjalankan ajaran Al-Masih. Namun jangan sedih Salman, sebab masa ini adalah masa terutusnya Nabi akhiruz zaman. Kau bisa ikut dengannya. Dia terutus di negeri yang sangat jauh sekali, yaitu sebuah negeri yang ditumbuhi pohon-pohon kurma. Pergilah ke sana. Apabila Nabi itu telah tiba, sampaikan salamku padanya. Dan ingatlah dariku 3 pertandanya. Yang pertama, Nabi tersebut tidak makan dari harta sedekah. Yang kedua, Nabi tersebut mau makan dari harta hadiah. Dan yang ketiga, di tengkuk belakangnya terdapat lingkaran khatamun nubuwah, tanda kenabian, semacam stempel yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang pundaknya. Sang pendeta pun wafat. Berangkatlah Salman yang kala itu sudah tak lagi muda menuju jazirah Arab. Berminggu-minggu ia selusuri perjalanan dari kafilah dagang menuju kafilah dagang yang lain. Uangnya sudah tak lagi tersisa, namun negeri dengan pohon kurma belum juga ia dapati. Sebuah kafilah dagang akan bergerak menuju Yathrib. Akan tetapi Salman sudah tidak lagi memiliki uang tersisa. Salman bertanya kemudian kepada seseorang di dalam kafilah tersebut, adakah Yathrib memiliki pohon kurma? Mereka mengatakan, tentu saja, di sana tak ada pohon lain selain kurma. Salman pun kemudian berkata, bawa aku ke sana. Sesampainya di sana, juallah aku sehingga kalian mendapatkan uang tersebut sebagai bayaran atas kalian memberangkatkan aku ke sana. Salman rela menjual dirinya demi berjumpa dengan sang Nabi kita. Berhari-hari Salman mengarungi gurun, membelah lembah dan mendaki bukit, hingga ketika dilihatnya pohon kurma berjajar di kejauhan, ia bersorak bahagia. Perjumpaan dengan sang Nabi dirasa sudah di depan mata. Meski untuk itu Salman harus dijual sebagai budak. Dan kali ini ketika tiba di pasar Yathrib, nasib baik tidak sedang berpihak kepadanya. Salman terjual kepada seorang Yahudi berhati keji.
Hari-hari penuh ibadah dan zikir berakhir sudah. Kini berganti dengan pekerjaan menjaga pohon kurma tanpa henti. Salman diperlakukan bak mesin oleh sang majikan. Menanam, menyiram, membungkus pohon kurma hingga menanennya adalah pekerjaan berat yang tidak pernah Salman sangka akan dialami dalam hidupnya. Setiap kali ia menyerah dan berputus asa, bayang-bayang tentang akan datangnya Nabi akhiruz zaman menghiburnya, membangkitkan semangatnya untuk menanti perjumpaan yang indah. Setiap kali Salman berputus asa, ia hibur dirinya, tunggulah, tunggulah. Sepertinya Nabi itu akan segera datang, tunggulah, tunggulah. Namun Nabi yang ditunggunya tak juga tiba. Dia bahkan tak mendengar berita apapun di dalam kebun kurmanya itu. Puluhan sabit berganti purnama hingga dirasakan badannya semakin merentak dan kini ia berusia hampir 60 tahun kala itu. Duhai, adakah waktu tersisa mempertemukanku denganmu ya Rasulullah? Duhai, adakah ada kesempatan mata ini menatap indah wajahmu, wahai Nabi akhiruz zaman? Hingga segala penantianku menjadi bermakna, ataukah hingga renta usia dan segalanya menjadi sia-sia? Dalam gundah gelisah, Salman hanya menengadahkan tangan, berdoa, meminta kepada Allah agar penantiannya berujung jumpa. Saudariku sekalian, jangan pernah remehkan doa, sebab bisikmu di dalamnya menggerakkan sang pemilik segala untuk mengabulkannya. Iya, doa Salman pada akhirnya didengar oleh Allah juga. Siang itu, saat Salman sedang berada di atas pohon kurma dengan sang majikan yang mengawasi di bawahnya, datang anak majikannya dengan tergesa. Ia berkata dengan suara lantang, "Ayah, ayah, ya abadi, ya abadi. Ayah, ayah, aku dengar Nabi yang ditunggu orang-orang Islam telah tiba." Mendengar kabar Nabi yang ditunggu orang telah tiba, Salman spontan turun dari pohon kurmanya. Ia dekati anak majikannya, kemudian dia bilang, Apa? Apa kau bilang? Nabinya telah tiba? Nabinya pada akhirnya telah tiba?" Anak itu pun segera disuruh keluar oleh ayahnya agar tidak mengganggu pekerjaan sang budak. Dan Salman diperintahkan untuk naik kembali ke atas pohon kurmanya. Dari atas pohon kurma, Salman mendengar suara anak sambil keluar berkata, "Ayah, aku dengar nabinya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari." Dari atas pohon kurma, senyum Salman tak tertahankan lagi. Malam itu, ketika semua pekerjaan telah usai, Salman mandi dan berdandan. Dipakainya satu-satunya pakaian layak pakai yang ia simpan dari sejak ia datang. Salman mandi dan berdandan. Dipakainya satu-satunya pakaian layak pakai yang telah sekian lama ia simpan untuk perjumpaannya dengan Nabi akhiruz zaman. Dirapikannya jenggot dan kumisnya yang sudah tidak terurus dan kini sudah berwarna tak lagi hitam. Jantungnya sedari siang tadi berdetak kencang. Senyum di wajah Salman tak bisa hilang. Duhai, penantian ini akhirnya berjumpa ujungnya. Malam ini aku akan segera berjumpa dengannya. Ribuan purnama pada akhirnya berakhir sudah.
awan-awan kelabu segera akan berganti dengan pelangi berwarna-warni. Salman malam hari itu harus memastikan satu dari 3 pertanda yang ia dengar dari sang pendeta. Nabi tidak makan dari harta sedekah. Kurma yang menjadi jatah makan malam Salman ia bungkus dengan rapi. Dan ketika tuannya sudah pergi tidur, ia menyelinap keluar rumah pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah itu tidak mewah, namun cukup luas untuk menampung banyak orang. Nabi baru saja datang siang tadi. Karenanya banyak orang-orang berkunjung melepas rindu padanya. Salman menyadari bahwa dirinya kini hanyalah seorang budak sahaya. Karenanya ia merasa kecil hatinya. Ia malu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Namun jika tidak malam ini kapan lagi? Dia pun duduk di luar menunggu sampai rumah terlihat sepi. Ketika dilihatnya sahabat sudah tersisa hitungan jari, Salman pun masuk ke ruangan. Ia duduk. Dari jarak yang cukup jauh Salman memandang Nabi Muhammad. Diperhatikannya Nabi Muhammad dari ujung rambut ke ujung kaki. Dilihatnya wajah indah Nabi Muhammad. Dilihatnya nun alisnya, mim bibirnya, dan alif hidungnya. Duhai, keindahan macam apa yang kau karuniakan kepadanya ya Allah. Wajahnya tampan rupawan, gerak tubuhnya mempesona, dan senyumnya ya Allah, tak pernah kulihat senyuman lebih indah darinya. Hati Salman berbisik, meski tanpa ku cari pertanda, mudah sekali hati ini untuk percaya bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Salman terus saja menatap seseorang yang ditunggunya berpuluh tahun itu, dinantinya berpuluh purnama itu. Nabi masih sedang berbincang dengan seseorang. Ketika Salman melihat Nabi sudah tidak lagi berbicara dengan siapapun, ia pun maju. Kemudian dengan cepat-cepat Salman berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah kurma sedekahku untukmu." Ujarnya dengan cepat, dan tanpa menunggu jawaban Salman segera berlalu. Ia terlihat pergi dari ruangan itu, akan tetapi sebenarnya tidak. Dari balik tembok ia mengintip. Dari balik tembok ia melihat gerangan adakah Nabi akhir zaman akan makan dari sedekah. Sebab disampaikan bahwa Nabi itu tak akan pernah makan dari sedekah orang. Dilihatnya Nabi memanggil sahabat-sahabatnya. Dan beliau meminta mereka untuk makan kurma itu, sementara beliau tidak sama sekali menyentuhnya. Dari balik dinding, Salman kembali tersenyum puas. Satu pertanda telah benar adanya. Ia pun pulang ke rumah majikannya. Esoknya Salman bekerja dengan penuh semangat. Jatah makan siang berupa buah-buah kurma hanya ia makan sebagiannya, dipilihnya. Kurma-kurma yang terbaik disisihkannya sebagai hadiah untuk sang Nabi. Malam itu, sesudah sang majikan tidur, Salman kembali menuju Abu Ayyub Al-Ansari. Ini adalah kurma hadiah untukmu ya Rasulullah. Ucapnya dengan malu-malu. Hadiah untukmu ya Rasulullah. Nabi tersenyum, kemudian berkata padanya, Jazakallah khair, Jazakallah khair.
Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu, kata Nabi. Salman kembali menuju ke dinding yang kemarin. Dari sana ia melihat Nabi memanggil sahabat-sahabatnya. Mengapa ia memanggil mereka? Bisik Salman dalam hati. Bukankah pertanda kedua adalah dia makan dari hadiah? Dada Salman bergemuruh dengan pertanyaan dan dia menunggu jawabannya dengan tak sabar. Dilihatnya beberapa sahabat Nabi berdatangan. Nabi mempersilahkan mereka makan dari kurma hadiah itu. Lantas beliau sendiri mengambil 1-2 kurma darinya, ikut makan dari hadiah tersebut. Senyum Salman kembali mengembang. Lantas ia pun pulang dengan bahagia. Pertanda kedua benar sudah, ia mau makan dari hadiah. Malam berikutnya, Salman datang kembali ke rumah Abu Ayyub untuk memastikan tanda ketiga. Ada khatamun nubuwah, tanda kenabian berupa lingkaran kecil seperti hasil stempel melekat di antara 2 bahu Rasulullah, tepat di bawah leher belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Salman masuk ke rumah Abu Ayyub, duduk di tempat duduknya yang biasa. Dilihatnya Rasulullah tengah berbincang dengan seseorang. Salman berdiri mencari posisi yang membuatnya dapat melihat arah belakang Nabi Muhammad. Namun meski kini Rasul membelakanginya, khatamun nubuwah tetap tidak terlihat karena tertutup baju Nabi Muhammad. Salman terus mencari cara agar dapat melihat khatamun nubuwah tersebut, namun ia tak berhasil juga. Akhirnya ia pun memilih untuk duduk di tempat semula, menunggu entah apa yang terjadi. Saat itulah tiba-tiba Nabi kemudian berdiri. Seolah mengetahui apa yang diinginkan Salman, Nabi bangun dari tempat duduknya menuju ke arah Salman. Nabi terus mendekati Salman. Salman tegang, Salman gugup. Dan ketika jarak Nabi Muhammad sudah hanya tersisa beberapa kaki saja, ketika jarak Nabi Muhammad dengan Salman sudah sangat dekat, Nabi kemudian berbalik arah sehingga ia berada tepat di hadapan Salman. Pada saat itulah ketika Salman tepat melihat ke arah leher belakang Nabi, Nabi kemudian menarik bajunya hingga terlihat jelas khatamun nubuwah di bawah leher Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman tak sadarkan diri. Ia spontan berdiri. Salman dengan gerak refleksnya, ia tak sadar lagi apa yang terjadi. Khatamun nubuwah itu ia sudah bayangkan beribu kali banyaknya dalam benaknya. Dan ia kini telah di depan mata. Salman tak tahan hatinya. Ia berdiri menuju Nabi Muhammad. Dipeluknya Nabi dari belakang dengan begitu erat. Salman memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangisnya tumpah ruah dalam pelukan Nabi. Duhai yang kutunggu sekian lama, berpuluh tahun lamanya, Allah izinkan untukku yang hina ini untuk bersua. Wahai Nabi akhir zaman, wahai Nabi akhir zaman. Tangis Salman tumpah ruah dalam pelukan Nabi. Seseorang yang untuknya Salman rela menjual diri dan menjadi hamba sahaya. Seseorang yang ia tunggu ratusan purnama, namun kini dalam pelukan Nabi semua lelahnya telah berganti, semua dukanya telah sirna, semua
lama dan semua purnama terbayar sudah. Mendapati Nabi Muhammad dalam pelukan adalah hal terindah yang Allah persembahkan bagi hidup Salman. Setelah tangis Salman reda, Nabi memintanya bercerita tentang kisah hidupnya. Malam itu adalah batas akhir sebuah warna kelabu bagi langit hidup Salman. Esok hari, pagi akan menyingsing terang dalam lembaran barunya. Keesokan harinya Nabi Muhammad membeli Salman dari bajikan Yahudinya dengan harga yang sangat mahal. Lalu beliau membebaskannya. Salman kini meraih surganya. Ia kini belajar dari manusia teragung meski usianya tak lagi muda. Nabi memberi kabar bahwa usianya masih akan panjang. Salman wafat pada usia 120 tahun. Nabi menyayanginya lebih daripada siapapun. Ketika sahabat Ansor dan Muhajirin berdebat, apakah Salman termasuk Muhajirin karena ia hijrah dari Persia, ataukah termasuk Ansor sebab ketika Nabi datang dia sudah ada di Yathrib. Nabi yang mendengar itu berkata, Salman minna ahlal bait. Salman minna ahlal bait. Salman minna ahlal bait. Salman minna ahlal bait. Salman termasuk dariku, kata Nabi. Ia adalah keluarga Nabi Muhammad. Adakah seseorang di antara kita yang Nabi layak berkata padanya, anti minna ahlal bait. Engkau adalah bagian dariku. Engkau adalah keluarga Nabi Muhammad. Adakah seseorang di antara kita layak untuk sebuah perjumpaan indah? Nabi tersenyum dan berkata, engkaulah yang telah mencariku sekian lama. Inilah aku, memberikan padamu syafaatku. Adakah seseorang di antara kita yang layak untuk sebuah perjumpaan indah? Nanti kelak satu hari Nabi berkata padanya, engkau yang seumur hidupmu mencari keridhaan Allah dan keridhaanku, aku ridha padamu, engkau adalah bagian dariku. Saudariku sekalian, mari berkaca, mari bercermin, mari pastikan bahwa di saat Nabi berjumpa umatnya, kita ada di dalamnya.